memahami konsep-konsep dasar manusia, ruang waktu, diakronis, kronologi, sinkronis, guna sejarah dan teori sosial, metode penelitian dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Tadi sudah disajikan juga oleh kelompok yang pertama. Di sini kami kemudian membreakdown atau mencari konten atau topik materi inti yang ada di dalam CP tersebut. Ada beberapa, ada konsep dasar ruang dan waktu, kemudian guna sejarah, sampai pada akhir itu ada kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Untuk kompetensi, memahami, menganalisis, mengevaluasi, menggunakan, mengkomunikasikan dan memaknai. Kalaupun kita sandingkan tadi dengan taksonomi Bloom, sepertinya sudah dari level, sudah sampai memang level analisis ya, seperti yang memang di SMA seperti itu di fase E. Kemudian langsung saja pada tujuan pembelajaran ini kami breakdown lagi menjadi beberapa. Yang pertama, mampu menjelaskan elemen berpikir sejarah dan tahapan penelitian sejarah. Itu nanti kaitannya dengan konsep dasar sejarah ya, konsep dasar sejarah. Kemudian masyarakat praaksara juga mampu menjelaskan sifat komunal kehidupan masyarakat praaksara dan keberlanjutan pada masa kini, sampai dengan nanti pada akhirnya ada 9 ya, ada 9 tujuan pembelajaran yang mampu melaporkan hasil penelitian sejarah dalam konteks peristiwa lokal yang berkaitan dengan topik praaksara atau Hindu-Buddha maupun Islam seperti itu. Jadi kita breakdown dari tujuan pembelajaran dari CP fase E tadi menjadi 9. Nah, yang menjadi tantangan kami ya Bapak Ibu ya, dan mungkin Bapak Ibu semua, kemudian tadi menjadi pemikiran kami adalah ketika sekolah itu nanti masing-masing berhak untuk menentukan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan satuan pendidikan. Nah, di sini kami berpikir kemudian sekolah itu kan masing-masing berbeda ya Bapak Ibu ya, dan biasanya yang selama ini terjadi, kita itu tergabung dalam suatu forum komunitas belajar dalam bentuk FGMB seperti itu. Nah, biasanya di dalam FGMB itu menjadi tempat kita untuk sharing, untuk berbagi, bahkan untuk menyamakan persepsi seperti itu. Lah, ketika nanti kita mengembangkan tujuan pembelajaran ini sendiri disesuaikan dengan karakteristik sendiri seperti itu, itu nanti bagaimana peran dari FGMB, peran dari apa ya namanya komunitas belajar. Misalnya gini Pak ya, teknisnya saja kita sepakati waktu K13 itu ada beberapa KD, kemudian untuk sampai mid semester yuk KD berapa, misalkan ada 12 KD, kita sepakati iya, dan di dalam K13 itu kan memang tidak ada semester ini sampai KD ini memang tidak ada, dan itu kesepakatannya dari FGMP gitu ya. Nah, ketika nanti kita menemui seperti ini, masing-masing membreakdown tujuan pembelajaran sendiri, kemudian kita mau menyamakan visi, mau menyamakan itu bagaimana, kayak gitu loh. Kemudian pada langkah selanjutnya, misalkan nih kita mau evaluasi, kadang-kadang kita masih terikat dengan evaluasi pertama, iya nggak Bapak Ibu ya, yang kayak ujian semester, mid semester nanti yang bikin FGMP seperti itu. Nah, kita mau menentukan itu bagaimana, apakah kedepannya itu memang kita harus evaluasi asesmen itu dari sendiri, apakah yang seperti membuat soal di FGMP itu masih relevan, apakah menyepakati CP, apakah menyepakati tujuan pembelajaran itu masih relevan. Nah, itu saja kemudian yang menjadi tantangan kami ketika kami diskusi tadi. Nah, mungkin Ibu mau menambahkan, silakan Bu. Terima kasih.
melihat semua itu pada elemen-elemen yang di bawahnya lagi. Di bawah CP itu kalau kita lihat revisi CP yang terbaru yang 033, di bawahnya itu kan ada elemen pemahaman konsep sejarah. Nah, sebenarnya itu tidak terlepas dari yang ada di CP. Jadi di situ ada keterampilan proses, ada keterampilan konsep, ada keterampilan proses. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya.